Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 2. Di pertemuan 2 itu materinya terkait memahami keimanan. Ya, memahami keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama kita bicarakan iman, nanti iman dan takwa ya, iman dulu. Iman apa? Iman adalah percaya yang sedalam-dalamnya. Ya. Kalau percaya ya, sering-sering butuh bukti. Ya. Buktinya indrawi. Ya, misalnya bisa dilihat gitu ya. Misalnya ada orang berkata, saya bawa uang 1 juta. Ada orang bilang begini, gitu ya. Kemudian akan ada pertanyaan, apa kamu percaya? Gitu ya. Ini orang A ini A. Kemudian B yang jawab, saya tidak percaya. Gitu ya. Mana buktinya? Gitu. Nah, gitu. Dijawabnya begitu. Mana buktinya? Kenapa tidak percaya? Ya, karena nggak ada bukti. Gitu ya. Kemudian A bilang, baik, ini buktinya gitu ya. A mengeluarkan uang dari sakunya, dari saku ada uang 1 juta rupiah, gitu ya. Bukti ini uang terlihat, juga terdengar waktu dia terdengar di ucapan itu ya. Artinya pada saat terlihat ini ya indrawi begitu. Nah, kemudian B bilang, ya saya percaya. Ya, kalau seperti ini percayanya mudah gitu ya. Kenapa mudah? Karena ada buktinya. Gitu ya. Ada bukti ya. Ada bukti. Buktinya tuh indrawi juga. Misalnya dengan mata terlihat. Nah, kalau iman ya, dia percaya tapi tidak perlu ada bukti, dan kepercayaan yang diberikan ya itu sedalam-dalamnya. Begitu. Jadi kalau yang dikonsepkan dengan iman tidak saja percaya, tapi tidak sekedar percaya, tapi di sini ada unsur ya yakin yang sedalam-dalamnya. Gitu. Nah, contohnya adalah seorang sniper. Ya. Sniper jaraknya 100 meter gitu. Sniper itu penembak jitu. Gitu. Ini sertifikat ini. Nah, ini sertifikat sniper. Waduh, gitu ya. Dia punya sertifikat. Keren gitu ya. Tapi apakah percaya? Gitu ya. Maka ada orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya dia butuh bukti. Nah, gitu. Butuh bukti. Oke, sekarang nembak jarak 50 meter. Ya. Kena gitu ya.
Terus jarak 70 meter kena. Gitu ya. Jarak 100 meter kena. Gitu. Nah, kalau sudah ada bukti, dia percaya. Yang seperti ini disebutnya ya hanya berhenti dipercaya, bukan iman, gitu ya. Karena dia menuntut adanya bukti. Pada saat sudah terbukti, ya dia percaya. Yang seperti ini bukan iman, gitu ya. Kalau disebut iman, ya, yang menjadi perhatian adalah adanya satu risiko yang mau dia tanggung, yaitu berupa melaksanakan perintah itu semua. Ya. Sekarang dibuktikan ya lagi. Sekarang benda yang mau ditembak itu ditaruh di atas kepalanya, ditaruh kepalanya orang yang itu. Nah, benda yang akan ditembak ditaruh dalam jarak 100 meter. Gitu ya. Jadi melihat itu, dengan melihat percaya. Sekarang dibuktikan. Buktinya ya, dirinya sebagai tempat buah yang ditembak ya. Kemudian di sini ada risiko. Wah, risikonya apa? Pelurunya meleset ya, mati dia, gitu. Beranikah dia? Nah, gitu ya. Pada saat dia mau berani resiko gitu ya, dia mau ambil resiko, gitu ya. Maka orang yang seperti inilah disebut orang yang iman. Kemudian buah itu ditaruh di atas kepalanya, gitu. Buahnya di sini, kepalanya, wah, ditembak dalam jarak 100 meter. Wah. Gitu. Kemudian ditanya, kenapa kamu kok berani? Ya karena saya yakin dia bisa. Gitu ya. Dia yakin bisa. Wah, gitu ya. Orang seperti ini baru disebut iman. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya penembak situ itu bisa. Tapi siapa yang berani ya kalau meleset kena kepalanya, benar gitu ya. Nah, keimanan yang seperti ini ya, layak diberikan ya. Iman yang seperti ini layak diberikan pada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Gitu. Jadi iman itu adalah suatu kepercayaan yang sedalam-dalamnya. Yang kemudian pada saat keimanan yang sedalam-dalamnya ini menuntut bukti, nah seperti ini tadi, itu lebih dari sekedar iman, tapi sudah sampai ke tingkat takwa. Gitu. Jadi ketakwaan itu, kalau di sini tadi ada pengertian iman dan takwa. Kalau takwa ini suatu keimanan yang ya sudah dia buktikan dengan menjalankan perintah iman. Itu. Artinya orang yang beriman itu dia meyakini dengan apa yang dia imani bahwasanya ya berisiko menjalankan perintahnya dari apa-apa yang dia imani itu. Ya seperti sniper tadi ya. Kalau kamu iman ya berani dengan 100 meter itu, maka dia berani. Orang itu seperti iman, padahal mengandung risiko. Risikonya apa? Kepalanya bisa kena kalau meleset, tapi karena dia iman pasti tidak kena. Nah itu ya. Itu konsep. Pada saat dia yakin pasti tidak iman dan kemudian mau jadi relawannya, maka orang itu menjadi iman. Iman pada apa? Iman pada kemampuan dari sniper itu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan
Tuhan, nanti iman pada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat argumentasi bahwasanya ya argumentasi tentang keimanan pada Tuhan itu caranya bagaimana gitu ya, sehingga kita bisa yakin atau mengimani Tuhan itu ada gitu. Nah, contoh yang paling mudah adalah bahwa semua yang ada pasti ada yang membuat. Nah, gitu kan jelas ini. Yang ada itu pasti ada yang membuat. Nggak mungkin ada sendiri, itu nggak mungkin. Pasti ada yang membuat. Yang paling mudah ya sepeda motor, ya mobil, ya. Mobil ada, maka ada yang membuat. Yang buat siapa? Ya orang dengan pabriknya gitu. Nah, kalau kemudian seperti itu, siapa bumi yang membuat? Maka kita nggak tahu mana pabrik bumi, ya, mana manusia yang buat. Ya, nggak ada yang bisa jawab. Maka jawabannya cuma kalau bumi ada, maka yang ada adalah yang Maha Pencipta gitu. Nama pencipta itu siapa? Yaitu Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu bisa kita cari adanya dengan memeriksa alam semesta ini begitu. Nah, dari sini kita melihat adanya argumentasi yang penting ya, harus manusia miliki ya, supaya dia tidak tergelincir terkait dengan keimanannya tersebut gitu. Maka untuk itu ya dia harus bisa membuat logika-logika yang seperti ini tadi, yang logis, bahwasanya bumi itu ada, tapi siapa yang membuat? Yang membuat ya Tuhan. Nggak ada manusia yang bisa membuat bumi. Nah, untuk itulah maka ya untuk ini butuh logika ya, tapi nggak ada bukti ya, pabriknya mana gitu ya, itu nggak tahu kita kapan dibuat dan lain-lain. Nah, kondisi ini tentu membuat kita menjadi yakin bahwasanya Tuhan itu ada, yaitu yang melihat, yang mencipta, Maha Pencipta ya, dan lain-lain yang disebut Asmaul Husna itu. Tuhan ada karena Tuhan itu bisa melihat, mencipta dan seterusnya ya. Sebab nanti kalau nggak ada yang menciptakan bagaimana ya, maka Tuhan itu ada dan dibuktikan dengan logika bahwasanya semua yang ada harus ada penciptanya, dan yang menciptakan ini adalah Tuhan. Termasuk apa? Termasuk langit, matahari gitu, dan lain-lain. Oke. Nah, hubungan iman dan takwa bagaimana? Tadi sudah disebutkan ya, iman itu ada di hati, nggak nampak, maka ada bukti. Buktinya apa? Misalnya disuruh ya sholat ya, hatinya meyakini bahwasanya sholat itu perintah siapa? Perintah Tuhan. Kalau dia iman pada Tuhan, maka kemudian dia melaksanakan sholat. Nah, iman yang sudah terbukti dengan melaksanakan perintah Tuhan ya,
konsep ini menimbulkan apa yang disebut dengan ketakwaan. Jadi ketakwaan ya itu merupakan ekspresi ya lahiriah dari keimanan. Jadi kalau keimanan itu ada di hati, kalau ketakwaan itu ada di hati dan ada di lahir dan batin, lahiriah dan batiniah. Oke, itu hubungan antara iman dan takwa gitu. Kemudian esensinya apa ya adanya manusia itu ya. Tugas pokoknya apa manusia? Tugas pokoknya adalah ibadah. Ya. Ibadah pada Tuhan. Gitu. Esensinya. Dan ini urgensi apa? Urgen kepentingannya. Ya kepentingannya kalau dunia ini ditata sesuai agama, maka akan maju. Oke. Jadi urgensinya adalah kepentingan untuk dunia ditata sesuai dengan tuntunan agama, begitu ya. Nah, kalau ditata dengan kepentingan tugas pokoknya itu misalnya adalah sebagai untuk ibadah, kemudian kepentingannya dunia ditata seperti itu, ya. Maka kalau orang yang beriman, ya orang yang beriman dengan keimanannya dia berperilaku. Nah, keimanan tadi wujud dalam bentuk aspek hal perilaku tadi, ya peribadatan tadi, maka muncullah ketakwaan. Maka dengan ketakwaan, ya maka akan terbentuklah dunia yang damai, gitu. Berperilaku baik, maka akan damai. Oke, itu pengantar sekilas yang kuliah pertama. Semoga manfaat. Terima kasih.